Assalamualaikum anak-anak. Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, sesuai dengan yang Ibu sampaikan minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Asr. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Sehat semua berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, nanti di dalam kita proses belajar mengajar, nanti Ibu akan membagi kelompok. Itu nanti ada yang Ibu minta untuk membaca surahnya, kemudian ada yang menyaksikan. Sebelumnya anak-anak sudah pernah dengar dengan namanya surah Al-Asr? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, barangkali sudah yang ada hafal juga ya. Nah, surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Berapa ayat? 3 ayat. 3 ayat. Oke. Nah, surah Al-Asr ini juga termasuk salah satu surah Makkiyah. Surah apa? Surah Makkiyah. Ya, karena surah ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke, anak-anak boleh lihat di sini di apa namanya, di papan tulis itu surahnya ya. Sebelum anak-anak membaca, anak-anak dengarkan Ibu guru dulu membaca ya. Nanti anak-anak baru ngikutin. Oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, pintar semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti anak-anak ikutin ya. Ibu guru bacakan dulu sekali, nanti baru anak-anak ikutin. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bisa anak-anak? Bisa? Oke. Bisa, Bu. Bacakan, nanti anak-anak ikutin ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Ayo. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil sabr. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa membacanya. Kemudian tadi kan kita sudah membagi kelompok. Itu Ibu minta siapa yang berani dari kelompok 1 untuk membacakan surahnya. Coba anak Ibu yang bernama Nurhuril. Ya, baik Bu. Silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih, bagus. Cuman, nah Ibu akan membenarkan sedikit. Kalau misalnya anak Ibu Nur lagi kehabisan nafas, boleh berhenti wa amilus solihat. Kemudian di situ di bil haqq itu kita tekan sedikit karena di situ ada tasydid. Ya Bu, terima kasih. Ya, bagus kok. Tinggal yang itu aja tadi ya, kita perbaiki sedikit. Nah, kemudian Ibu minta kepada kelompok yang kedua, coba anak Ibu yang bernama Sutardi diartikan, kelihatan. Silakan anak Sutardi. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan yang saling menasihati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Terima kasih. Nah, di sini Ibu menerangkan sedikit bahwa ini menceritakan tentang waktu. Apa? Waktu. Demi masa, demi waktu atau demi zaman, ya. Nah, di sini wal asr itu demi masa. Nah, kita di sini dianjurkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, ya, sebaik-baiknya. Kemudian innal insana lafi khusr, yaitu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, di sini kalau kita baca cuma sampai di ayat 2, ya mungkin kalau pikiran kita, ngapain lagi kita beramal soleh? Ngapain lagi kita bekerjakan, kita rugi juga. Nah, tapi tidak seperti itu, ya. Innal insana lafi khusr. Nah, kalau di situ memang bersifat umum. Semua manusia itu dalam kerugian. Ya. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke ayat berikutnya, insya Allah kita tidak termasuk dalam manusia yang merugi. Ya, wa tawasaw bil haqq, ya. Nah, mengerjakan sesuatu yang baik, ya. Kemudian saling menguatkan tentang kebaikan dan kesabaran. Misalnya nih, anak-anak di kelas, ya, kita disuruh memanfaatkan waktu. Nih, Ibu lihat nih pada ngeluh orang tuanya, ya. Anak-anak Ibu ini kalau misalnya hari Minggu, ini kebanyakan semuanya libur, aktivitasnya libur semua. Makannya libur, mandinya libur, sholatnya wallahu alam, ya.
karena ibu tidak lihat kalau anak-anak di rumah. Oke. Tetapi ini kadang-kadang nih ya namanya anak-anak kadang di tetangga itu kan kalau hari Minggu pagi-pagi sudah megang HP. Ibu tidak melarang anak-anak memakai HP, megang HP tidak, karena itu teknologi. Boleh anak bunda memakai HP untuk belajar, boleh, main pun boleh, tapi pesan ibu jangan terlalu lama. Nih semuanya tertunda. Nah, sedangkan di sini kita disuruh untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, misalnya nih dari sekolah ada PR, tiba di rumah main lempar aja bukunya, PR-nya nggak dilihat-lihat lagi, ataupun malamnya nggak dibuka-buka lagi. Besok pagi mau ke sekolah kalang kabut nyari bukunya karena malam itu tidak dipersiapkan. Ya. Kemudian misalnya ada tugas dari sekolah tuh harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nih yang dimaksud di sini tuh mengerjakan sholat tepat waktu, kemudian berangkat ke sekolah tepat waktu. Jadi di sini juga termasuk disiplin waktu. Karena apa? Salah satu kunci untuk keberhasilan adalah formula dari disiplin. Paham anak-anak? Paham. Iya, Bu. Paham. Alhamdulillah. Oke ya. Nah itu tadi. Nah di sini Ibu sampaikan lagi bahwa itu tadi kita sudah bagi kelompok. Nanti silahkan kerjasama. Apa yang anak-anak dapatkan di sini, yang dapat dipelajari di dalam surah ini, nanti anak-anak kerjakan bersama-sama, ya. Nah itu. Kemudian di surah ini juga kita itu kemarin kan sudah pernah belajar tentang Ilfa. Nah, di dalam surah ini juga ada hukum bacaan Ilfa. Ya, jadi boleh anak-anak nanti sharing sama temannya, kerja sama temannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Nah, kalau untuk tugasnya ini memang sudah Ibu persiapkan. Itu ada di sini namanya kartu pintar. Silahkan susun potongan surah di bawah ini beserta artinya. Ya, di sini Ibu acak. Ya, ini namanya kartu pintar. Wah, itu apa? Kemudian ini sambungan ayatnya kemana, gitu ya. Nanti silakan anak-anak kerjakan bersama teman-teman. Kalau untuk mengerjakan tugas boleh kok bersama-sama, tetapi yang tidak boleh itu pas nanti ujian tidak boleh lagi nyontek-nyontekan. Anak-anak Ibu nih kalau kerjakan tugasnya itu sendiri-sendiri mungkin. Seperti itu atau tidak? Tidak ya, karena kita sudah bagi kelompok. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, di sini juga di bawah ini ada pilihan gandanya ya. Kalau yang tadi mengisi yang kosong itu atau menyambung ayat, kemudian yang kedua tugasnya itu pilihan ganda ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama menyimpulkan bahwa di dalam surah ini tadi terdapat perintah apa coba anak Ibu? Kalau ada yang masih ingat tadi apa coba? Saya Bu. Ya, apa silahkan. Ya, dalam surat ini memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu untuk berbuat yang baik-baik saja. Iya, Jangan sampai kita terlena dengan keadaan kita sehingga kita tidak memanfaatkan waktu dan lalai dalam mengerjakan tugas kita. Itu iya. Ibu. Oke, bagus. Ada lagi dari yang lain?
Ada? Ya, Bu. Ya, silakan. Dalam surat itu juga diterangkan orang-orang yang akan mendapat keberuntungan, yaitu orang yang beriman dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Iya, bagus. Dua-duanya pintar ya. Kelompok satu, kelompok dua hebat deh. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada sore hari ini, itu tadi kita sudah mengambil kesimpulan bahwa di dalam surah ini dapat kita ambil pelajaran untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian untuk mengajak untuk berbuat kebaikan dan kesabaran, ya. Nah, ini tadi surah Al-Asr ini terdiri dari berapa ayat? 3 ayat, 3 ayat, Bu. ayat, alhamdulillah. Kemudian surah ini termasuk ke dalam surah apa ya? Surah Makkiyah. Makkiyah. Makkiyah, Ibu. Kenapa? Kenapa dibilang surah Makkiyah? Karena surah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Alhamdulillah. Ibu senang sekali dengerin anak-anak ibu pada hari ini. Apa yang kita pelajari semuanya bisa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih anak-anak semua. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan surah yang lain, yaitu surah Al-Quraisy. Iya, hebat. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.